Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Mau ganti kakek, mau tetap kakek yang lama atau ganti kakek lagi, kita doakan saja semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Amin Allahumma amin. Membaca tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ketika menanggapi unggahan manuskripnya Kiai Hanan. Ini mohon maaf, saya akan sampaikan penilaian pertama saya bahwa tulisan Kiai Haji Imaduddin ini kok levelnya turun jauh. Ini kok levelnya jadi seperti komentar-komentar di lapak saya. Jadi hanya ingin menonjolkan di mana unggulnya, tapi tidak berani bicara yang substansial. Ketika bicara masalah efeknya atau konsekuensinya kompleks, tapi Kiai Haji Imaduddin melewatkan untuk menyebutkan satu konsekuensi yang terpenting, karena itu menghantam hasil dari penelitian Kiai Haji Imaduddin sendiri. Sekarang mari saya uraikan dan di mana dalam tanda kutip ya, Kiai Haji Imaduddin itu menyembunyikan hal yang seharusnya paling penting untuk diungkap. Nanti juga kita akan paham Kiai Haji Imaduddin ini sebetulnya setuju atau tidak dengan manuskripnya Kiai Hanan. Atau mungkin tidak setuju tapi tidak mau ada persoalan. Atau mungkin bagaimana, wallahu alam ya. Tetapi kita memahami orang dari yang kita baca. Tidak perlu kita menerka-nerka isi hati orang. Kita cukup memahami bagaimana beliau menulis. Ini bagian pertama. Kiai Hanan merilis sebuah manuskrip Wali Songo yang di dalamnya terdapat silsilah keluarga Al-Haddad Ba'alawi. Perhatikan ya. Jadi bagi komentator-komentator yang masih ngotot Al-Haddad bukan Ba'alawi, ini Kiai Haji Imaduddin mempertegas Al-Haddad Ba'alawi. Berarti ini menyebut satu di mana itu sama dengan Ba'alawi yang lain ya. Dalam manuskrip tersebut kedua keluarga Alwi ditulis tidak bin Ubaidillah bin Ahmad, tetapi ditulis Alwi bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uradi. Penemuan Kiai Hanan ini memperkuat tesis penulis bahwa nasab Ba'alawi memang adalah nasab problematik. Perhatikan, memang memperkuat masalah kesimpang siuran pencatatannya saja. Perhatikan, memperkuat tesisnya Kiai Imaduddin di bagian yang tidak penting, yaitu kesimpulan bahwa nasab Ba'alawi itu simpang siur lah misalnya. Tetapi apakah memperkuat tesis Kiai Haji Imaduddin bahwa Ba'alawi batal? Tentu saja sebaliknya. Artinya menghantam teori Kiai Haji Imaduddin bahwa nasab Ba'alawi itu batal. Kalau Kiai Haji Imaduddin membenarkan manuskripnya Kiai Hanan, konsekuensi terberatnya adalah menarik kesimpulannya bahwa Ba'alawi itu batal nasabnya. Ini yang terlewat oleh Kiai Haji Imaduddin. Ini yang saya maksud, cuma bermain-main di ranah yang tidak penting. Hanya menjelaskan bahwa tesisnya diperkuat. Iya, di bagian apa diperkuatnya? Cuma di bagian bahwasanya nasab Ba'alawi ini Ubaidillahnya tidak terdata atau apa. Tetapi soal keabsahannya, bukankah kita meneliti nasab itu untuk bicara keabsahannya sebagai status zuriyah Nabi atau tidak? Kalau pakai manuskripnya Kiai Hanan sah. Itu yang tidak disebutkan oleh Kiai Haji Imaduddin dan itu tidak ditulis sampai akhir. Saya buktikan ya. Jadi itu ya. Itu saya akan berbicara lompat-lompat biar kamu bisa memahami ya dengan mudah. Nah, perhatikan. Problematik nasab ini terjadi dalam beberapa sudut historis, geografis, antropologis, dan susunan amudun nasab. Ya, itulah bahasa-bahasa ya. Mau berpolemik di bagian manapun, toh kita itu bicara masalah bagaimana status mereka dzurriyyah atau bukan. Itu Kiai Haji Imaduddin tidak bicara itu sama sekali, karena itu yang paling berat untuk dibicarakan. Karena itu akan memposisikan Kiai Haji Imaduddin ini menolak atau menerima manuskripnya Kiai Hanan. Kalau menerima, konsekuensinya adalah ya berarti menolak teorinya sendiri, kesimpulannya di bagian kesimpulan. Mungkin isinya, pengantarnya lah atau alasan-alasannya lah itu bisa diterima. Oh, bahwasanya Ubaidillah tidak tercatat, Ubaidillah tokoh fiktif, Ahmad Al-Muhajir tidak hijrah ke Hadramaut atau apa. Itu semuanya adalah bagaimana itu statusnya adalah bagian-bagian yang tidak terlalu urgens lagi. Yang paling urgens adalah statusnya sah atau tidak. Nah, kalau menerima konsekuensi bahwa ternyata kakeknya bukan itu, dan saya kira Kiai Haji Imaduddin ini lebih menerima, kalau saya bacakan langsung nanti ya. Artinya berarti kan menerima bahwa kesimpulan beliau itu keliru. Karena beliau itu tidak menemukan atau belum tahu bahwa ada alternatif lain.
bahwasanya ternyata kakeknya bukan Ahmad Al-Muhajir, tetapi Muhammad Al-Azraq. Bahwasanya jalurnya bukan Ubaidillah, tapi Isa Ar-Rumi atau Isa Asani. Itu harusnya Kiai Haji Madud itu lebih gentle, bahwa konsekuensi terpenting dari tulisan Kiai Haji Hanan itu atau dari manuskrip Kiai Haji Hanan itu adalah ya nasab Alawi sah, dan itu berarti merontokkan teorinya Kiai Haji Imaduddin bahwa nasab Alawi tidak sah. Jadi ini hitam putih, tidak bisa menerima kenyataan manuskrip Kiai Hanan benar dan juga menerima bahwa penelitian Kiai Haji Imaduddin itu hasilnya benar, tidak bisa. Itu mani'ul jam'i, itu hidup dan mati. Kenapa? Karena kesimpulan Kiai Haji Imaduddin nasab Alawi tidak sah. Dari jalur manuskripnya Kiai Hanan, nasab Alawi yaitu Al-Haddad, tapi perhatikan sudah saya urut. Sohib Mirbat sah, Kholi Qasam sah, dan Ba'alawi di Indonesia itu semua dari satu jalur itu ya. Ini yang tidak diungkap secara terang-terangan ya. Saya bilang seperti kelasnya komentator itu mungkin karena tidak menguasai semua persoalan. Tapi kalau Kiai Haji Imaduddin saya kira bukan tidak menguasai, tapi mungkin bermain kata-kata. Sekarang kita lanjutkan. Bahkan dalam penyusunan biografi tokoh-tokoh Amudun Nasab itu terindikasi adanya dugaan lack of purpose dengan beberapa kasus tulisan yang berupa kitab atau artikel pendek tentang biografi mereka yang tanpa referensi. Sebagai contoh, lihat kitab-kitab yang mengulas tokoh Ahmad bin Isa. Nah, ini semuanya sudah bumbu-bumbunya saja, ingin mempertegas bahwasanya efek dari tulisan Kiai Hanan itu atau manuskrip Kiai Hanan itu bahwasanya ternyata banyak hal-hal yang itu tidak terbukti ya. Cerita-cerita penemuan makamnya, cerita-cerita Ubaidillah dan sebagainya tidak terbukti. Kenapa? Karena ternyata bukan mereka leluhurnya ya. Nah, di sini juga dijelaskan apakah penulisannya ketika menuliskan peristiwa-peristiwa sejarah dalam bukunya berupa tahun kejadian, lokasi perpindahan, si fulan mempunyai saudara si fulan dan sebagainya berdasarkan kepada sumber tertulis atau tidak. Jadi memperkokoh di bagian ini. Memperkokoh bahwasanya memang cerita-cerita itu layak dipertanyakan. Tetapi sama sekali tidak menggugat keabsahan nasab Sadah Ba'alawi. Kenapa? Karena sudah namanya pindah. Sudah bukan ini lagi. Ngapain kita masih ngurus yang ini kalau sudah bukan ini? Nah, jadi seolah-olah, nah ini saya kasih gambaran. Ada satu orang yang mau beli rumah, ya, tapi tidak jadi, belinya rumah yang lain. Nah, lalu Kiai Haji Imaduddin masih sibuk bicara tentang rumah sebelumnya yang tidak jadi dibeli. Entah atapnya bocor lah, entah lantainya banyak rumputnya. Kok bisa lantai banyak rumputnya ya? Rumah dulu mungkin ya. Atau entah lokasinya di pinggir jalan banyak debu dan sebagainya. Apa urgensinya? Toh sudah tidak pakai rumah itu, sudah pindah rumah Pak. Kecuali Anda, Kiai Haji Imaduddin itu tidak terima kalau pindah rumah. Masih ngotot harus rumah itu. Itu baru memperkokoh ya, secara utuh. Kalau ini ya hanya memperkokoh bahwa memang sebelumnya sudah saya bilang toh rumah itu begini begitu. Berarti semakin terbukti rumahnya memang begini begitu. Umudun nasabnya memang tidak jelas, simpang siur lah. Cerita-ceritanya itu tidak ada datanya. Iya, silahkan begitu. Tapi sudah tidak pakai itu. Namanya sudah ganti ya. Itu Pak ya. Nah kemudian masuk di bagian sebelum bagian terakhir. Di sini mulai nampak ya Haji Imaduddin ini kemana arahnya ya. Sekarang ditemukan kakek baru bagi Ba'alawi. Ia bukan Ahmad bin Isa tapi Muhammad Al-Azraq bin Isa. Dan Alwi bukan anak Ubaidillah bin Ahmad tetapi anak Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq. Pergantian Amudun Nasab jika berdasarkan sumber berupa manuskrip yang terpercaya dan kuat tidak bermasalah. Berarti ada kemungkinan Kiai Haji Imaduddin ini menerima manuskripnya Kiai Hanan dan berarti menolak kesimpulannya. Itu ya saya ulang-ulang karena itu yang paling penting ya. Koreksi sebuah manuskrip yang lebih valid terhadap manuskrip lainnya memungkinkan menurut standar ilmiah. Masalahnya bagaimana Ba'alawi sendiri menyikapi temuan ini? Itu sudah lain Pak ya. Jadi perhatikan, ini kita bicara atas nama Kiai Haji Imaduddin terhadap analisanya kepada manuskripnya Kiai Hanan atau pendapatnya benar atau salah, atau bicara tentang pandangan Rabi'atul Alawiyah. Tidak perlu dioplos ya. Toh kita itu hanya mau bicara keabsahan nasab Sadah Ba'alawi, bukan pandangan siapa-siapa. Jadi itu yang menjadi konsekuensi utama yang sama sekali tidak dibicarakan oleh Kiai Haji Imaduddin. Harusnya di tulisan sepanjang ini beliau menyatakan, kalau benar apa yang dikatakan Kiai Hanan, maka berarti kesimpulan saya salah bahwa Sadah Ba'alawi itu tidak sah. Ternyata kesimpulan saya itu harus saya koreksi. Yang benar adalah Sadah Ba'alawi itu sah.
Walaupun memang di bagian-bagian tulisan-tulisan saya, penelitian-penelitian saya itu misalnya tentang Ubaidillah itu fiktif, makamnya Ahmad tidak ada di Hadramaut dan sebagainya, mungkin bisa jadi benar, tapi itu semua tidak akan ada artinya apa-apa karena kesimpulannya adalah salah. Kesimpulan sah dan tidak sahnya. Jadi begitu ya, itu seharusnya dinyatakan secara sore oleh Kiai Haji Imaduddin. Lalu beliau menegaskan bahwa saya masih konsekuen, masih konsisten bahwa nasab Ba'alawi itu tidak sah. Berarti pakai jalur yang Ubaidillah atau pakai jalur yang lain saya tetap tidak terima, tidak menerima itu sebagai kebenaran. Karena kalau saya menerima itu sebagai kebenaran, otomatis berarti saya harus menyatakan sah. Nah itu kenapa tidak keluar narasi gentleman seperti itu? Itu ya. Nah perhatikan, tibalah kita di penghujung tulisan Kiai Haji Imaduddin dengan ada tanda di bawah itu penulis ya. Sampai di sini memang tidak keluar narasi itu. Narasi mengakui konsekuensi paling besar dari manuskripnya Kiai Haji Hanan, yaitu kalau Kiai Haji Imaduddin menerima itu berarti harus menganulir ibtolnya. Tidak boleh lagi menyatakan nasab Sa'ad Ba'alawi itu batal. Ternyata narasi itu tidak ada. Justru lebih heboh bicara tentang konsekuensi kompleksitasnya atau efek-efek yang kompleks ketika manuskripnya Kiai Haji Hanan itu dianggap benar ya. Tapi diabaikan untuk menyebut yang paling penting karena itu yang menyerang dirinya. Ini yang saya bilang tidak adil ya. Saya baca sebagai penutup ya. Selain itu harus diperhatikan pula kompleks konsekuensi yang menyertai ganti kakek tersebut. Seperti bagaimana tentang sejarah yang selama ini dibangun, tentang hijrahnya Ahmad bin Isa, tentang kitab yang telah disusun, tentang sejarah hidupnya dan anaknya Ubaidillah, tentang makam Ahmad dan Ubaidillah yang selama ini diziarahi, tentang sinar cahaya yang memancar dari makamnya dan lain sebagainya. Jika ganti kakek ini terjadi, kemana semua hal yang disebut itu akan diletakkan? Jadi hanya menyerang di bagian bumbu-bumbu dari efek atau konsekuensi dari tulisan Kiai Hanan atau manuskripnya Kiai Hanan itu. Tapi tidak berani jujur dan terbuka bahwa jika Kiai Hanan itu benar, maka berarti hasil dari penelitian Kiai Haji Imaduddin itu salah. Karena hasil dari penelitian Kiai Haji Imaduddin itu nasab Ba'alawi batal. Sementara kalau membenarkan manuskripnya Kiai Hanan berarti nasab Ba'alawi Al-Haddad. Bahkan Kiai Ahmad yang bilang Ba'alawi Al-Haddad ya. Artinya Al-Haddad Ba'alawi berarti semua Ba'alawi itu harus dinyatakan sah. Ini Kiai Haji Imaduddin tidak menulis itu sama sekali. Ini yang saya bilang, ini sepertinya hanya tidak mau kalah saja. Hanya tidak mau terganggu dengan penemuan manuskrip itu. Sehingga orang diajak fokus kepada hal-hal yang tidak substansial. Ya. Sibuk kepada rumahnya ini, sibuk kepada halamannya, sibuk kepada hal-hal yang aksesoris. Padahal ini bicara membatalkan nasab orang. Teori pembatalan Anda terbantah. Begitu saja sudah. Ya. Kenapa? Karena ternyata ada alternatif lain yang kalau Anda benarkan alternatif itu berarti Anda harus menganulir kesimpulan bahwa nasab Ba'alawi itu hilang namanya, tidak tertulis dalam kitab nasab. Kenapa? Karena ternyata tertulis. Begitu ya. Allahumma hadina ada sabil. Kita mengasah berpikir, mengasah otak dari polemik ini menjadi semakin cerdas, semakin tahu pola-pola orang menulis. Kadang-kadang memang yang terpenting diabaikan, tapi sibuk berbicara hal-hal yang lain. Kenapa? Karena bagian terpentingnya malah merugikan diri sendiri. Itu kalau tidak jujur ya. Kita harus jujur dalam menulis ya. Apalagi ini sudah statusnya sebagai seseorang yang membatalkan nasab jutaan orang. Allahumma hadina hadza